Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam Suara Gembala kali ini, saya akan ajak saudara membaca satu ayat yang terkenal, yang saya berharap ini tidak akan pernah kita lepaskan firman ini. Ini adalah kata-kata dari Tuhan Yesus di dalam Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu gampang ya. Tapi bagi orang yang percaya ternyata juga enggak mustahil, saudaraku. Apa saja bisa terjadi. Nah, saya teringat, saudara, ini saya bacakan akan riwayat dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang saya sangat kagumi. Namanya George Muller. Dikisahkan, saudaraku, George Muller pada suatu saat, dia kan sempat merawat, kalau di total itu 10.000 anak-anak yatim piatu di Bristol, Inggris. Jadi itu adalah sebuah kisah legendaris, anak yatim piatu 10.000 sampai jumlahnya. Itu berarti berapa banyak anak itu. Dan yang luar biasa, George Muller tidak punya yayasan yang menopang akan panti asuhannya, tidak ada penggalangan dana, yang ada hanya doa dan percaya bahwa Tuhan Allah adalah Yehova Jireh yang menyediakan. Nah, pada suatu hari dikisahkan, ini kisah nyata, saudaraku ya, anak-anak ini nggak ada makanan habis. Jadi piringnya kosong dan mereka tetap berkumpul dan duduk di meja makan, di ruang makannya yang besar itu, dan makanan yang kosong, piring-piring yang kosong, nggak ada makanan. Kemudian George Muller berkata, anak-anak, kita hari ini kehabisan makanan. Tapi kita percaya bahwa Bapa kita yang di sorga akan memberi makan pada kita. Kita berdoa, berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Begitu selesai berdoa, saudaraku, bel di pintu gerbang rumah panti tersebut, panti asuhan yang besar itu, berbunyi, kelandang, nggak tahu ya, mungkin belnya pakai bel masih zaman kuno, saudaraku ya. Kemudian waktu dibuka dia terkejut sekali karena ada setumpuk kentang yang sangat menggunung itu ditaruh di halaman. Rupanya ada satu truk yang mengirimkannya, saudaraku. Itu adalah kisah-kisah yang sudah biasa terjadi di dalam kehidupan George Muller. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tetapi, saudaraku, ada yang lebih dahsyat. George Muller itu sebetulnya punya masa muda yang sungguh-sungguh bertolak belakang dengan pelayanannya setelah dia menjadi hamba Tuhan. Nah, dikisahkan demikian. George Muller itu lahir 27 September 1805 di Prusia, Jerman. Jadi dia itu sampai ke Inggris itu juga mengembara, saudaraku. Waktu George berumur 10 tahun, dia sudah berani mencuri uang yang disimpan ayahnya yang bekerja sebagai bendahara di sebuah kantor pemerintahan. Dia curi. Dengan bertambahnya usia, di masa remajanya, George semakin tidak terkendali. Tingkah lakunya semakin ngaco. Dia terlibat dalam berbagai macam tindakan asusila dan juga dia bermabuk-mabukan. Kalau zaman sekarang ya mungkin narkoba gitu ya, zaman itu alkohol saja, saudaraku. Salah satu kesukaan yang sering dilakukan oleh George adalah menginap di hotel-hotel mewah selama beberapa hari, lalu kabur tanpa membayar bil dari hotel tersebut. Melarikan diri. Jadi lengkap, dia asusila juga, dia mencuri juga,
dia mabuk-mabukan juga, dia hidup mewah juga. Hidup bersenang-senang, hidup mewah, tentunya karena tidak punya duit dengan cara tidak membayar hotel tersebut. Tetapi pada usia 20 tahun, nah inilah yang saya sebut bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah dan bagi orang percaya. George percaya kepada Tuhan. Dia bertobat, dia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan Yesus. Dan sejak saat itu, saudara, hidup George berubah total. Dia hidup dengan iman. Walk by faith, not by sight, itulah kehidupan dari George Muller sejak dia bertobat di usia 20 tahun. Dia pergi ke Inggris tanpa membawa surat-surat penting ataupun uang, nggak punya uang. Tidak ada orang yang mengenalnya di Inggris. Saya nggak tahu, bahasanya juga mungkin dia juga tidak menguasai bahasa Inggris. Dia lahir di Prusia, itu bahasa Jerman, saudaraku. Dia hanya membawa, apa saudara? Tuhan Yesus. Dia hanya membawa Tuhan Yesus besertanya. Ia menuliskan dalam buku hariannya, segenap hidupku akan kupakai untuk melayani Tuhan yang hidup. Kemudian, singkat cerita, dia memberanikan diri mendirikan panti asuhan untuk membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan membuktikan kebenaran firman dan janjinya. Tuhan menjawab semua doa-doa George Muller. Firman katakan apa, saudaraku? 1 Yohanes 3 ayat 22. Saya bacakan. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. 1 Yohanes 3 ayat 22. Itu pegangan dari George Muller. Dan dalam hidupnya, tadi sudah saya singgung, George Muller telah merawat 10.000 anak-anak panti asuhan, yatim piatu, di Bristol, Inggris. Bersama Tuhan, kita akan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Sebesar apa pekerjaannya? Yang pertama, begitu dahsyat. Dia begitu luar biasa dapat mengubah hidup George Muller. Dari sampah, dari anak terbuang, anak kacau, usia 10 tahun sudah mencuri, kemudian hidupnya kacau, suka bermewah-mewah, tinggal di hotel, kabur nggak bayar. Umur 20 bertobat, hidupnya berbalik total. Hidup bagi Tuhan Yesus saja. Sampai dia dipanggil pulang oleh Tuhan di masa tuanya. Saudaraku, sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi dia. Dan mukjizat terbesar, dia sanggup mengubah saudara dan saya. Yang mencuri bisa lepas dari roh mencuri, seperti George Muller. Yang mabuk bisa lepas dari kecanduan alkohol. Yang suka bermewah-mewah bisa lepas dan hidup sederhana sebagai seorang hamba Tuhan. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah dan bagi orang yang percaya dan menyerahkan hidup kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati.